Ada apa kalian memanggilku? Saya memohon perlindungan dari Mbah buat pemuda ini. Apa dia sanggup dengan resikonya? Saya siap. Dia sudah siap, Mbah. Madin, kerja yang bener lu. Tuh lihat temen lu. Bawa 3 aja cepet banget. Lu bawa 1, lambatnya minta ampun. Iya Pak, datangnya aja siang, kerjanya duduk-duduk doang. Kalau kamu mau kaya, banyak duit, ngepet aja lu Madin. Pantesan, ceweknya aja dibawa lari orang. Lu kalau ngomong jaga ya. Gue gak pernah ngurusin hidup lo. Ampun lu! Ampun Madin! Astagfirullah. Madin, kamu ngapain seperti ini? Kamu ngapain nyalain diri kamu sendiri? Tunggu. Ibu mau tanya sama kamu. Ibu dengar kamu sudah nyakitin Somad. Iya bener? Mereka udah ngina saya, Bu. Ya Allah, Nak. Kenapa kamu nggak pernah mikirin perasaan ibu? Kamu tahu nggak? Orang-orang di luar sana semua menyalahkan ibu. Kenapa? Jangan-jangan kamu punya ilmu hitam. Iya. Asal Ibu tahu ya, saya cuma ngebela diri saya sendiri, Bu. Saya nggak mau diinjek-injek sama orang. Bang! Tahu ibu, Madin! Ya Allah. Ya Allah. Pak Kiai biasa kau pesen nih, sabenya banyak. Moncong. Bro, kamu lihat anak perempuan itu kan? Kayaknya lagi kerasukan ya? Ya Allah. Itu anaknya kenapa, Pak? Gak tahu. Tadi lagi main sama temennya. Kayaknya kesurupan Pak. Lagian maghrib-maghrib masih aja keluyuran. Bang, kita pencet aja nadinya, Pak. Ayo. Pak, itu pasti penghuninya, Pak. Turutin aja kemauannya, Pak. Betul itu Pak. Bapak, Ibu, adik, kakak, maaf nih ya, bukannya saya mau ikut campur. Tapi cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak ngomong seperti itu. Terus gimana? Mas mau tanggung jawab? Loh, iya bukan urusan saya cuma kasih tahu. Nanti nih suatu saat kalau itu jin minta dibiayain naik haji, ayo, Bapak mau ngongkosin. Udah, kita mulai aja. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, Anda, Ryan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
bangun anakku bangun anakku. Sadar bunga, sadar bangun. Sebaiknya Bapak sekarang segera bawa pulang anak Bapak untuk istirahat. Dan harus diingat, sebaiknya pada waktu maghrib itu anak-anak dibawa ke tempat ngaji dan mengaji di sana, bukan berkeliaran semacam ini pada waktu yang memang tidak baik untuk kesehatan maupun untuk rohani mereka. Lebih baik lagi kalau anak itu dari waktu maghrib sampai isya i'tikaf di masjid sampai menjelang berjamaah sholat isya. Ya Pak, makasih Pak. Ayo Pak, Bapak anterin. Alhamdulillah. Andra, Iya Pak Kiai. mana mie baksonya? Perusahaan yang sudah maju, sudah begitu besar, akan bisa hancur. Cuma hanya karena seseorang tidak fokus dengan pekerjaan, dicampur adukan dengan masalah cinta dan asmara. Mohon maaf nih bos, datang-datang ceramah tuh kenapa ya? Ada masalah? Iya, masalah percintaan itu yang berbahaya yang ada di dalam perusahaan ini. Itu yang akan menggerogoti nanti. Lulu tahu nih, Lulu paham nih maksud bos nih, nyampe nih message-nya nih. Pasti ada karyawan yang pacaran gak fokus kan? Padahal ada seseorang begitu memperhatikan, begitu sayang terhadap karyawannya. Luar biasa, patut ditindaklanjuti tuh karyawan bos. Bisa-bisanya dia sibuk-sibuk percintaan, tapi kerjaan gak beres ya kan? Siapa tuh orangnya bos? Ya ada lah, masa kamu gak tahu? Oh, Lulu kepikiran nih. Tahu nih Lulu nih. Si Tommy ya bos ya? Anak HRD. Si Tommy itu baru nikah. Lulu sekarang tahu. Pasti Susi anak marketing kan? Ya, Susi. Susi itu udah punya anak 2, sekarang lagi bunting. Siapa dong bos? Lulu gak ngerti. Siapa sih orangnya? Mau tahu? Mau? Kamu orangnya. Lulu? Lulu? Lulu udah punya pacar? Kok nggak ngomong-ngomong, Lulu aja nggak tahu Lulu punya pacar. Emang udah punya pacar Lulu bos? Ini orang nggak mudeng aja nih. Lulu makanya sering-sering jalan berdua sama AA bos. Biar wawasannya bertambah, berkembang. Siapa tahu kamu lebih cerdas dari saya gitu loh. Kalau punya waktu sekarang kita jalan. Gitu maksud saya. Ya, kasih tahu. Apa sih itu orang? Gue buka lagi Allah. Madin, ini surat pengurangan karyawan buat kamu. Posisi kamu sudah ada yang gantiin. Pak, harus gitu dong Pak. Saya butuh penjelasan. Target saya baru bulan ini aja yang berhasil Pak. Tolong lah Pak. Maaf Madin, saya hanya menyampaikan titipan. Nah, itu yang bakalan gantiin kamu. Namanya Farid. Sayang, nanti kita makan siang ya. Intan dan kamu ngapain di sini? Madin, lo tahu kenapa gua pindah ke leasing tempat lo kerja? Gue gak butuh jawaban itu. Gue cuma butuh penjelasan kenapa Intan bisa sama lo. Gua pindah karena Intan. Dia itu nggak suka sama cowok lemah dan pemalas kayak lo. Maksud lo apaan? Kenapa lo nggak seneng? Farid udah ya? Udah. Sekarang kamu pilih. Pilih cowok ini atau pilih aku? Madin, aku minta maaf ya. Aku pilih Farid. Lihat aja.
gue bakalan balas dendam sama lo berdua. Setelah lo berdua udah ngianatin gue. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nak. Apa yang kamu lakukan, Nak? Nak, kamu mau kemana? Kamu pasti mau nyakitin orang lagi ya? Ya Allah. Ya udah, aku pulang dulu ya. Besok aku jemput lagi. Tapi masih kangen. Udah. Kan besok kita ketemu lagi. Ya udah deh. Nih. Hati-hati ya. Dadah. Dah. Madin, lu ngapain di sini? Mau mati lu? Kali ini lu yang bakal jadi pecundang. Madin, kalau lo nggak pergi dari sini, gue bakal beneran nabrak lo. Coba aja kalau bisa. Ini nggak sebanding daripada sakit hati gue, tau. Lu kenapa kok jadi beban gitu? Farid! Ya Allah, pantas perasaan aku gak enak. Ayo kita pergi. Dia telah biarkan kau mati. Hari ini atau kau yang akan mati. Ya Allah. Madin! Madin, stop! Nak! Nak! Ya Allah, Nak. Madin, demi Allah. Ibu gak ridho kalau kamu nyakitin lagi, Nak. Istighfar. Ya Allah. Bu, saya sebagai RT tidak mau ada kejadian seperti ini terulang kembali, Bu. Saya tidak bisa mengontrol anak saya, Pak. Tapi saya janji. Saya akan kasih tahu anak saya, Pak. Saya janji. Pokoknya saya nggak mau tahu. Si Madin kamu atur. Jangan sampai mengganggu ketentraman kampung kita ini. Iya kan? Ya, benar, Pak RT. Baik, Pak. Ingat ya, Bu. Kalau sampai terjadi apa-apa, Ibu harus bertanggung jawab. Tahu? Ya, Pak, saya tahu. Ayo. Bu Maya, ya Allah, Bu Maya kenapa nangis di sini sendirian? Saya antar pulang yuk. Nggak usah, Bu Lena. Saya nggak mau merepotkan Ibu. Ya nggak apa-apa Bu Maya. Kita kan teman arisan, udah deket. Yuk, yuk. Mama darling sekarang ada martabak, Oma darling. Wih, enak bener. Pelasnya dateng aja nggak kecium lo aromanya, kalah ya sama martabak ya. Bisa aja lo. Kalau kukunya panjang gitu,
mau nggak jadi macan kayak Bang Made? Ngapain? Jadi macan ngelmu lo. Musyrik, nggak ada aturan gue musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa gede. Ini lain macannya. Kalau jadi macan itu cengkraman tangannya Bang Gatot kan pasti keras tuh. Ngapain tangannya keras? Kan buat makan begini nggak usah keras-keras. Dibang buat makan tangan yang keras, yang lembut dong. Buat mencengkram tangannya Lasri bangun masa depan. Mau dah. Jangan GR. Lasri itu mau belajar pantun ala-ala itu loh kayak Abah Justin. Cocok kan? Latihan di sini lo. Justin. Jas hujan. Kali-kali nongkrong kayak anak muda. Joget itu baby. Smooth down on a heaven. Om, maaf saya mau nanya. Maaf nih jangan panggil om dong kan. Ya tuh anak muda kayak begini. Baby. Iya mas. Bang, manggil apa ya? Bebas manggil, mau bro, mau dude, mau AA, boleh asal jangan teteh, apalagi Ucu. Gini AA, Jalan Nangka di daerah mana ya? Jalan Nangka itu kelewatan. Kelewatan? Ya. Oh saya rasa di sini Jalan Nangka. Oh enggak, kamu kelewatan cantik. Aduh aku jadi malu. Oh my god. Aduh. Neng, mau pergi ke Jalan Nangka? Iya mas, mas tahu? Tahu dong, Jalan Nangka dekat di sini, sebelah Jalan Duren. Mau saya anterin nggak? Ya udah, AA, aku pamit dulu ya. Dadah AA. Bye bye. Dah, Justin. Ayo mas. Emangnya kenapa sih anaknya Bu Mai bisa seperti kayak sekarang gitu, Bu? Semenjak anak saya di PHK, dia sering kamar. Bahkan anak saya mau sempat bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Nak, Bu. Istighfar. Ingat apa yang kamu lakukan itu nggak bener, Nak. Istighfar. Denger Ibu, Nak. Madi denger Ibu. Setelah saya perhatikan, dia sering mengurung di kamar. Yang dia makan itu hanya pisang emas. Entah kenapa anak saya sering sekali bersemedi, Bu Lena. Dan saya tidak tahu apa yang dilakukan. Bu Mai, bagaimana kalau anaknya Ibu kita bawa aja ke tempat ruqyah? Ada anaknya saya di situ, Andra. Dia juga pintar ruqyah ya sekarang. Saya pokoknya nggak ridho kalau anak saya sampai punya ilmu hitam, Bu. Saya yang paling merasa berdosa. Saya yang salah, Bu. Nak, kamu, Nak. Kayak ada yang ngikutin gue. Siapa kalian? Gak usah banyak tanya lu.
Gimana sih kalian? Maldin masih hidup itu. Macan di tubuhnya terlalu kuat, Bos. Kalau kita ladenin, kita yang akan mati. Hah? Percuma saya bayar kalian. Bau banget nih mayatnya. Kenapa bisa begitu ya mayatnya? Tahu, dari dulu Pak Jarwo ini penganut ilmu hitam. Siapa yang bunuh Pak Jarwo? Jarwo adalah tumbal atas perjanjiannya sendiri dengan Raja Jin. Kenapa harus dia sendiri? Itulah resikonya jika bersekutu dengan setan. Setan akan mudah mencelakai sekutunya sendiri. Terus kalau saya kayak... Tidak! Gua gak mau mati! Gua gak mau mati! Pergi! Pergi! Pak, ibu ini nak, kamu kenapa? Ibu pergi, Bu. Bu, saya mohon. Ibu pergi! Pergi! Kamu gak bisa kayak gini terus. Ibu akan berusaha mengobati kamu supaya kamu sembuh. Ya nak? Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, Ada apa, Mas? Ustaz, udah dengar kabar belum? Mbah Jarwo mati koit, badannya gosong semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa, Mas? Katanya sih jadi tumbal atas perjanjian sama setan atau jin gitu. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke. Maka dari itu, buatlah perjanjian dengan Allah, bukan dengan jin atau setan. Karena jin dan setan itu penuh dengan tipu daya. Oh iya. Perjanjian sama Allah. Maksudnya apa tuh? Perjanjian dengan Allah tuh maksudnya ketika kita mengucapkan syahadat, Mas Gatot. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Allahumma sholli wa barik alaihi. Ini saya Gatot jadi inget tuh kalau ada orang disumpah tuh kan ya. Itu ngucapin syahadatnya. Tapi Pak Kiai denger-denger nih, kayak ini mau denger-denger nih bukannya Gatot. Kalau kita melakukan perjanjian sama setan atau jin, maka kita jadi sakti. Maka dari itu, jangan ketergantungan kepada siapapun. Jangan ketergantungan kepada makhluk manapun, kecuali ketergantungan kepada Allah. Karena Allah Maha Sakti. Tidak mungkin kesaktian Allah dikalahkan oleh makhluknya. Betul. Aduh, kehilangan jejak lagi. Ayang Lulu kemana nih? Nyari dari siang sampai gelap kayak begini. Gak ketemu-ketemu juga. Aduh. Tapi bau-bauannya sih udah kelihatan nih.
di sini nih. Nah, sekitar sini nih baunya. Khas banget nih bau jengkol nih, ayang Lulu. Gokil, bau jengkol. Kalau gue nggak makan jengkol, kok bisa beneran bau jengkol menurut gue ya? Gila, udah bisa nyium gue. Jauh banget padahal nih, radius berapa meter nih. Ngaco nih bos. Lulu. Kenapa? Kenapa sih kalau diem nutup mulut tem? Ayang Lulu. Ketemu. Udah siang ketemu deh. Om Bos, aduh. Maaf, Andra nggak tahu kalau Lulu ngumpet. Ada bosku. Selamat siang bosku. Siang. Selamat siang Om Bos. Lulu lagi ngumpet, ternyata Andra nggak tahu. Kicir-kicir. Jangan ganggu Lulu ya. Dia tuh harus fokus kerjaannya, ya. Ntar bonusnya hilang kalau nggak kerja. Om Bos, Andra kesini karena mau ngasih tahu informasi penting buat Lulu. Kabar gembira apaan? Buah manggis, kini ada ekstraknya. Udah tutup kuping Om Bos. Ada aja. Tutup ya, jangan dengar. Ntar kau dengar gagu ya. Lu, sini. Andra mau ngomong. Apa? Itu yang suka kesurupan kemarin, yang suka kesurupan hantu macan, ternyata dia yang punya ilmu hitam. Astaga, lu baru tahu. Hantu macan kesurupannya. Hantu macan? Hah? Kesurupan macan? Ya. Kok bisa denger sih bos? Kan tadi udah tutup kuping. Lah kuping saya di sini, ya denger lah. Om Bos, kalau Om Bos nguping terus, ntar Om Bos kesurupan lagi mau? Kesurupan macan? Aduh, ngeri juga nih. Ntar gua kesurupan lagi. Lulu kerja yang bener ya. Tetap fokus ya sama kerjaan kamu. Kejar bonus kamu ya. Ngejar bonus, penipu. Astagfirullahaladzim. Lu, betah amat sih kamu kerja sama bos begitu? Nah, nggak apa-apa. Soalnya dia udah tua. Ayo. Aduh, maaf. Maaf, Mama. Nggak apa-apa. 13 kali ditabrak juga ikhlas. Rusak ya HP-nya? HP siapa? HP-nya. Oh. Aduh, nggak bisa dihidupin. Tuh kan, Mas, rusak. Saya ganti ya. Saya ganti ya. Nggak usah. Saya di rumah banyak HP begini. Iya, tapi kalau Neng mau ganti aja sama sebutin nama. Saya Justin. Oh, Dian. Dian, pasti kepanjangannya dianterin kawin. Oh ya udah ya Mas, maaf sekali lagi, maaf ya. Saya pamit dulu. Ini kalau istri saya tahu bisa ngamuk dia. Halo Monik. Apa sih? Ibu tuh gara-gara dipegang ibu jadi mati kan? Loh, ini handphone masih sensitif, masih malu-malu makanya dipegang perempuan langsung begini tuh. Aduh. ajaib bener langsung mati dipegang sama tuh ibu. Kan, nggak bisa hidup. Monik siapa? Ini telepon Asep, tukang konter. Dia itu suka dipanggil Monik karena memang waktu kecil suka nonton Monik. Ini sekarang rusak gimana nih ganti? Gak usah khawatir. Tetangga kita kapan punya konter-konter telepon. HP-nya bagus-bagus yang zaman sekarang. Yang jualan juga, ya teman dekat juga. Si Udin juga mau jualan tuh, handphone bagus banget. Nah iya wis, tuku bayam itu. Jadi ibu mau beliin kapan? Nggak ada ceritanya, saya beliin nambah handphone. Kan yang ngerusakin ibu ini. Enak aja. Oh, nggak ada urusannya, kenapa tapi saya? Enggak, lain kali. Seneng banget ya bisa ketemu. Sama-sama. Loh, ini kan motornya Farid. Mana orangnya ya? Intan?
Siapa cewek ini? Dia teman aku. Apa? Temen kamu? Aku pacar kamu ya, kita baru jadian seminggu. Farid, aku jauh lebih milih kamu daripada Madin. Aku ninggalin Madin cuma gara-gara kamu. Tapi apa balasannya? Udah, Intan, udah. Oke, kita putus. Madin, gua udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Intan! Intan tunggu! Intan tunggu. Intan, kenapa kamu ngindar sih dari aku? Jujur, aku takut. Kamu takut kenapa? Aku ini orang yang pernah sayang sama kamu. Aku ini orang yang pernah mencintai kamu, sayang. Iya, tapi itu dulu. Sekarang bagi aku kamu itu orang lain. Kenapa? Apa gara-gara kamu ngelihat aku berantem sama Farid? Iya? Iya. Dan aku mau kita nggak usah ketemu lagi. Intan, gak bisa kayak gitu dong. Aku ini tuh hancur gara-gara kamu. Kamu lihat aku sekarang. Maafin aku ya, Madin. Terus? Ya, tapi aku juga nggak bisa. Aku nggak mau berhubungan lagi sama orang yang memuja ilmu setan. Bagi aku itu udah lebih dari buruk. Aku minta maaf ya, Madin. Intan. Kebetulan Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu? Pak Kiai, saya menemukan ini. Ada apa itu? Di kamar anak saya. Tulisan-tulisan semacam huruf Arab ini biasa disebut orang isim atau wafak. Tuh, untuk apa Pak Kiai? Bagi orang yang mempercayainya, tulisan-tulisan Arab ini mempunyai kekuatan gaib yang bisa melindungi pemiliknya dari kekuatan jahat termasuk jin dan setan. Tapi itu sebenarnya hanya pengaruh dari tipu daya setan. Iya, biasanya barang-barang seperti itu digunakan sama orang-orang yang nggak percaya diri. Huruf yang tertulis di dalamnya pun bukan dari Al-Quran. Makanya itu yang bisa buat menipu orang lain. Nah, itulah. Maka isim ini sebagai penipuan. Benar. Pak Kiai, jadi Ibu Maya kudu ngapain ya? Kita berdoa saja meminta pertolongan kepada Allah. Apalagi doa seorang ibu sangat mujarab untuk anak-anaknya. Dan insya Allah kalau Allah mengabulkan doanya itu, anak ibu akan diberi petunjuk kepada jalan yang benar dan baik. Pak Kiai, saya benar-benar minta tolong, Pak. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Kami di sini dengan anak-anak muda ini hanya membantu ibu untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kalau Allah mengabulkan permohonan kita, insya Allah Allah itu akan memberi petunjuk pada kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku dan aku akan mengabulkan segala permohonanmu. Ular, pergi, jangan ambil nyawa gua. Ular, pergi. Jangan ambil nyawa gua.
Madin, nak, kamu kenapa? Mimpi buruk lagi? Iya, Bu. Tadi Madin digigit ular, Bu. Astagfirullahaladzim. Mana ularnya? Mana? Gue nggak takut. Istighfar. Mana ularnya? Gak ada ular di sini. Madin, denger ibu, nak. Kalau kamu mau keluar dari masalah ini, kamu harus ikutin apa kata ibu. Oh ya, kamu harus berobat. Kamu harus sembuh. Ibu nggak mau kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Ya, nak? Ibu kan ngerti. Istighfar. Assalamualaikum, Bu Maisaro. Iya, Pak RT. Ibu kan sudah berjanji tidak akan bikin ulah lagi di kampung ini. Tapi kenapa si Madin teriak-teriak tengah malam? Iya Pak RT, saya sebagai warga merasa terganggu. Pak RT, saya minta maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf atas semua kesalahan anak saya ya Pak ya. Maaf. Kalau ibu nggak sanggup ngobati, lebih baik masukin aja ke rumah sakit jiwa, kan beres, ya kan? Ya benar. Oh my darling, waktu menunjukkan, waduh, ada apa tuh? Wah, gua nggak ikut campur dah, nyari aman aja, kayak orang-orang zaman sekarang. Siapa? Udah, nak. Saya. Pak, jangan. Hentikan, nak. Udah. Ayo, kita kabur. Dia mulai kesurupan. Ayo. Udah, nak. Udah. Istighfar, nak. Istighfar. Ya Allah. Istighfar, nak. Sanayan, aduh, serem nih Tanayan. Kemana sih, Stan? Ampun, Tuan Ratu, ampun. Pocong, ampun. Dia tahu nama gue. Bang Gatot, ini Lastri. Dia apa? Nangget-nanggetin aja lu, bercanda malam-malam lu. Siapa juga ngaget-ngagetin. Lu dari mana sih lo? Lastri itu tadi habis sholat, terus tiba-tiba keinget kalau warjanya belum dikunci. Ngacir aja nih pakai mukena. Ini orang-orang pada kemana sih nih? Gue udah tinggal sendirian, serem tau. Mana yang katanya penjagaannya total, keamanan kok cemen sih. Mas Sandra, Mas Ryan itu ikut Pak Kiai, katanya mereka mau ada pengajian. Wah, nggak beres nih urusannya nih. Bikin pengajian nggak lapor-lapor Agatot. Nggak boleh begitu dong. Kalau udah apa-apa kan Agatot juga. Kenapa potresnya sama Lastri? Bagian, udah sholat belum? Wah, si Lastri nanyain udah sholat belum? Pasti dia pengen gue jadi imam ya. Emangnya kenapa sayang? Tanya doang. Tanya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu. Kamu kok makan terus, Nar? Gendut. Nih, lihat. Nih pipinya. Nah, sekali-sekali. Mama nih kalau ngomong suka benar, bikin sakit hati aja. Bukan gitu, sayang, maksudnya. Udah deh, stop makannya, Ih, Mami kan cuma cemilan. Lagian Lulu kan capek banget kerjanya, lembur terus. Kalau nggak lembur diomelin sama Pak Bos. Lagian kalau lembur kan emang Lulu lapar. Gimana nggak makan? Pak Bos berani marahin kamu. Lihat aja nanti Mama datang ke kantor, marahin dia gantian. Emang berani, Mam? Ya berani dong, lu masa takut berani sama bos kamu? Aku jadi lapar ya? Kan bener kan, lapar kan? Makanya nggak usah sok diet. Emangnya Mama pasti kurus. Perasaan Lulu gini-gini aja dari dulu. Lihat tuh, di meja makan Lulu udah beli apa? Sate ayam ada, sop kambing ada. Udah ikut ayo makan. Jadi lapar juga. Iyalah. Nak. Jadi dari semalam kamu belum tidur? Ya Allah. Nah, denger Ibu.
Kamu harus segera diobati biar kamu cepat sembuh ya. Ibu khawatir sama kamu. Ya nak ya, ya nak ya. Nggak mungkin bisa, Bu. Nasib Madin ini bakalan sama kayak Mbak Jarwo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kamu sudah berguru sama Mbak Jarwo? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni anakku. Madin, ya Allah. Madin bangun. Madin bangun, nak. Bangun. Ini anak-anak saya jantungnya berdebar-debar, Bu. Oh, sama saya juga kalau ketemu cewek suka berdebar-debar jantung. Waalaikumsalam. Dulu mau liputan. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, ini habis cek kolesterol ada yang berdebar-debar jantung. Gua mau mati! Bu, astagfirullahaladzim. Bang, susul. Susul, ada cepetan. Susul. Ya Allah, Bu. Tolong. Keluar! Siapapun kalian, gue gak takut. Keluar! Keluar! Kacau nih. Ini nggak mungkin saya hadapin. Saya harus telepon Andra. Abah. Assalamualaikum, Mbah. Ndra, kamu kesini, Ndra. Hah? Kesini kemana, Bah? Kesini pokoknya. Ini si Madin ngamuk. Kamu kesini ke tempatnya Padepokan Jarwo. Astagfirullahaladzim. Iya, Bah, ya. Iya. Andra sama Ryan segera ke sana ya, Bah, ya. Iya, Bah. Tungguin ya. Assalamualaikum. Kenapa, Ndra? Abah nelpon. Katanya penting banget kita sekarang ke Padepokannya Pak Jarwo. Ada masalah. Pak Kiai mana ya? Pak Kiai lagi sholat sunnah. Oh, yaudah nggak apa-apa deh. Kita siap-siapin dulu aja. Ayo. Waduh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hei! Keluar kamu semua dari situ. Andra, Ryan, lawan. Abang lagi nanggung. Ya, Pak. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai. Hai Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama taqumu ya'tihikumullah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hai makhluk Allah, dimanapun kamu berada, sesungguhnya Allah akan mengumpulkanmu pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, karena kamu telah tergantung selain dari kepada Allah. Janganlah kamu takut mati, karena kematian itu adalah hak. Kematian itu adalah manusiawi. Setiap orang bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap manusia pasti mengalami kematian. Yang penting bagi kita, persiapkanlah dirimu dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal yang baik, dan beribadahlah kepada Allah, bukan minta tolong kepada selain Allah. Dan ingat, kematian itu la ta'timun wala takhirun. Tidak bisa ada yang mengawalkannya dan tidak juga bisa ada yang mengakhirkannya, karena ketentuan ada di tangan Allah. Ayang Lulu, tema kamu hari ini hebat. Tahu nggak? Pembaca itu suka banget. Oke. Percuma, dipuji juga percuma. Nggak ada tuh bonus, nggak ada tuh gaji nambah. Oh, masalah gaji. Oh, udah beres dong. Serius? Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ada perubahan rekening Lulu ya Allah. Gitu dong, lu jadi senang sama bos nih. Ingat nggak waktu kamu liputan ngajak saya? Ya kan makan di restoran 3 kali. Dipotong tuh. Gaji kamu 5 juta, kepotong 2 juta. Sisanya 3 juta. Itu sisanya. Maksudnya apa nih? Hah? Maksudnya apa nih? Jadi nggak naik-naik juga? Itu aja yang ditransfer? Lu? Aduh, Mama. Kamu udah gajian ya Mama dengar? Udahlah Mam, gak usah ngomongin gaji. Sakit hati Lulu, males banget ngomongin gaji. Iya Mama, jangan ngadu. Nggak bisa begitu dong. Ya udah Mam, kalau gitu nanti saya transfer, saya pulang ke kantor. Bener ya? Kamu jangan bohong loh. Nggak malu sama anak saya. Rasain bos. Awas. Ayo. Aduh, takor 2 juta lagi deh tuh. Harusnya untung 2 juta. Mama, Chandra datang mulu. Heran.